Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Di awal cerita, diperlihatkan duo kocak. Si Tuan Kian kesal karena penyamarannya lagi-lagi gagal. Tuan Kian mulai berpikir kalau wanita itu pasti mempunyai indraki yang bagus seperti Dr. Lee. Tuan Muda Zhao menanyakan, bukankah Tuan Kian itu adalah orang kaya? Sebagai orang kaya, harusnya dia bisa membeli papan pemesan saja daripada harus berpura-pura mengemis seperti itu. Tidak! Cukup! Hentikan! Terakhir aku ke sini, aku kira akan mendapatkan salah satu dari benda itu. Tetapi, siapa yang menyangka bahwa Dr. Lee sedang sibuk dengan penelitiannya? Karenanya, aku tak memiliki kesempatan untuk meminta benda tersebut, ucap Tuan Kian. Kurasa, Dr. Lee memutuskan pergi untuk melakukan penelitiannya tentang pengobatan tanpa memberitahu siapapun. Tiba-tiba menghilang dari pegunungan ini. Bukankah kejadian yang mengejutkan? Tapi kalau begini, melihat tidak adanya penegak hukum di sekitar pegunungan ini, mungkin wanita itu tidak melapor ke penjaga setelah dia diculik. Mungkinkah begitu? Ucap Changji berbicara dengan cucu. Menurut cucu, wanita itu terlihat mencurigakan. Dr. Lee masih terlihat tenang, bahkan setelah diculik. Cucu memperingatkan Changji agar tidak begitu saja percaya dengan wanita itu. Kemudian, karena Chang Meng tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Dr. Lee, Chang Meng pun memohon kepada pelayan Dr. Lee untuk diberikan kesempatan untuk mengetahui keberadaan Dr. Lee. Sebab ayahnya saat ini sedang benar-benar membutuhkan pengobatan darinya. Pelayan Chang Meng menambahkan jika tuan mudanya telah berusaha dengan keras, bahkan hingga terjatuh berkali-kali. Namun sampai di sini, dia tak bisa menemui Dr. Lee karena dia tidak ada di sini. Sembari tersenyum, pelayan Dr. Lee berkata, "Begitu ya? Beberapa orang juga melakukan cara yang sama demi pengobatan tersebut. Nyonya muda akan menilai sendiri ketulusan kalian jika memang ada di sini. Hal tersebut bukanlah keputusanku." Orang-orang mulai membicarakan Dr. Lee. Salah satu orang mengatakan kalau tak ada yang bisa mereka lakukan di sini lagi. Ini seperti Dr. Lee menolak mereka secara langsung. Chang Meng juga sangat kesal. Itu karena dia sudah dengan susah payah menunjukkan ketulusannya seperti yang orang-orang katakan, namun tetap saja gagal dan tak bisa dianggap. Saudaraku yang malang, tidak semua di dunia ini dapat bekerja seperti apa yang kau lakukan. Ketulusanmu tidak berarti apapun. Hahaha. Bagaimana rasanya menjadi putus asa? Ucap Changji menghina Chang Meng. "Meng Changji, dasar kau!" teriak Chang Meng. "Astaga,
Ada apa dengan raut wajahmu? Bukankah ini pelajaran yang bagus untuk pria yang naif sepertimu? Terjatuh dan bangkit lagi untuk dapat melewati pegunungan tersebut. Astaga, siapa sangka bahwa saudara kecilku adalah seorang pekerja keras dan seorang yang sangat tulus, ucap Chang Ji menghina Chang Meng lagi. Chang Meng sangat marah. Dia tidak terima karena terus diejek oleh Chang Ji. Namun saat Chang Meng ingin memberi pelajaran kepada Chang Ji, Chang Meng langsung ditahan oleh kedua pengawalnya. Mereka berdua meminta Chang Meng untuk tenang. 1 poin berhasil didapatkan oleh Chang Ji. Tiba-tiba Tuan Muda Hai datang dan berkata, Meng Chang Meng, kau tampak seperti pria yang menyedihkan. Pengikutku mengatakan tentangmu. Ada anak hilang dari keluarga Meng yang datang untuk menemui Dr. Li dengan cara yang normal. Awalnya aku tak percaya, tapi setelah melihat kalian dengan kedua mata ini, ku beri penghargaan untuk kalian. Melihat kedatangan Tuan Muda Hai, orang-orang langsung membicarakannya. Mereka menduga kalau kedatangannya kemari untuk menemui Dr. Li. Sedangkan yang lain mengatakan jika Tuan Muda Hai sudah lama membujuk Dr. Li dan ini bukanlah kunjungan pertama mereka. Kemudian pengawal Tuan Muda Hai menjelaskan jika tuannya tidak seperti mereka yang datang ke sana dengan cara mengemis-ngemis. Keluarga Gui Hai adalah keluarga terkemuka. Jadi, Dr. Li tidak mungkin menolak permintaan dari tuan mudanya. Kudengar kepala keluarga Meng sedang menderita penyakit misterius. Apa dia menyuruh kalian berdua untuk memeriksa keadaannya? Keluarga kita memiliki hubungan baik satu sama lain. Aku bisa mempertimbangkan keinginan kalian dengan harga yang tepat, ucap Tuan Muda Hai. Mendukung? Kau sudah banyak mengambil apa yang keluarga kami punya. Dasar lancang sekali kau, teriak Chang Meng yang kesal dan langsung ditenangkan oleh Chang Ji. Tenangkan dirimu, wahai saudaraku. Dia hanya suka bercanda, layaknya badut yang beraksi. Dia sudah lama membujuk Dr. Li, tetapi tak membuahkan hasil. Bukankah itu lucu? Sungguh pria kecil yang lucu. Ucap Chang Ji. Salah satu pengawal Tuan Muda Hai marah. Dia tidak terima tuan mudanya dihina oleh Chang Ji. Hei, sabar dulu dong. Kalimat tersebut aku ungkapkan untuk saudaraku yang tampak seperti badut ini. Apakah kau salah paham? Maksudku, saudaraku ini sungguh tergila-gila dengan Dr. Li. Apa kau pikir dengan menunjukkan ketulusan yang murahan itu akan berhasil? Benar, saudara kecilku yang imut. Kau sungguh imut dan kucintai, ucap Chang Ji sembari menunjuk ke arah Chang Meng. Chang Meng kesal. Dia tidak mau disebut imut. Dia penasaran ada apa dengan Chang Ji. Chang Ji melanjutkan, ya, lihatlah betapa bersemangatnya kalian. Sekarang giliran pria dari keluarga Gui Hai tersebut yang datang kemari. Badut lain yang beraksi demi keinginan sang ratu. Apakah kau juga tergila-gila padanya? Astaga, tidakkah pengikutmu itu salah berucap? Lagi-lagi pengawal Tuan Muda Hai tersulut emosinya. Dia merasa kalau Chang Ji sedang mempermainkan mereka. Namun dia ditenangkan oleh Tuan Muda Hai. Tuan Muda Hai mengatakan jika pengawalnya itu bukanlah tandingan dari Chang Ji. Kemudian Tuan Muda Hai mendekat ke arah pelayan Dr. Li. Dia mengatakan jika dia datang ke sana karena ada urusan resmi dari pemerintah pusat. Dia meminta untuk menerima kedatangannya. Kemudian Tuan Muda Hai mengambil sesuatu dari bajunya. Itu adalah sebuah papan pemesanan.
dan papan itu diberikan kepada pelayan Dr. Lee. Beberapa saat kemudian, para orang-orang yang mengemis kepada Dr. Lee melihat kalau Tuan Muda Hai diberikan izin untuk masuk ke dalam oleh Dr. Lee. Tuan Ya heran apa yang sebenarnya terjadi sehingga dia bisa diberikan izin masuk. Sedangkan Tuan Qian menduga kalau Dr. Lee akhirnya luluh terhadap Tuan Muda dari keluarga Gui Hai setelah bertahun-tahun. Menurutnya, hal itu tidak adil. Setelah Tuan Mudanya diizinkan masuk oleh pelayan Dr. Lee, pengawal Tuan Muda Hai tersenyum mengejek Chang Ji. Dia berkata, "Heh, apa kalian lihat? Mereka membiarkan Tuan Mudaku untuk bertemu dengannya. Bahkan, dua anak dari keluarga Meng tak dapat masuk. Selama kalian memohon kepada kami, mungkin kami akan membiarkan kalian bertemu dengan Dr. Lee. Jadi cepat berlutut dan panggil aku ayah." Meng Chang, maksudku kakak. Agar dapat menyelamatkan ayah, kita tak punya pilihan lain untuk memohon kepada putra sulung dari keluarga Gui Hai tersebut. Kau adalah putra sulung dan mengemban nama keluarga Meng ketimbang diriku. Jadi, biarkan aku saja yang berlutut. Biarkan aku melakukannya, ucap Chang Meng yang tumben bisa berpikir benar. Chang Ji sempat terkejut karena Chang Meng yang tadinya angkuh dan sombong, dia tiba-tiba ingin melakukan hal yang sangat memalukan baginya. Dia rela berkorban demi keluarga Meng. Cucu mengatakan jika Chang Meng sangat serius. Tak ada keraguan sama sekali dalam ucapannya. Cucu bertanya, apa yang akan Chang Ji lakukan? Chang Ji mengatakan jika dia masih muda, jadi mudah dipengaruhi dan mudah melakukan kesalahan. Tapi bagaimanapun, dia masih adikku. Dia rela berlutut demi kebaikan ayahnya. Sungguh perbuatannya sangat terpuji. Kemudian, Chang Ji berkata, jika dipikir-pikir, jangan mudah melakukan apa yang orang lain katakan dengan mudah. Tapi, kau sudah banyak belajar, saudara kecilku. Biarkan aku yang akan mengatasi hal ini. Lihat dan perhatikan ini, saudaraku. Meng Chang Ji, kali ini aku serius. Nyawa ayah sedang dipertaruhkan, teriak Chang Meng meyakinkan Chang Ji jika dia benar-benar serius dengan apa yang dia katakan. Kau mau membuang harga diri kita, wahai adik kecilku. Hari ini akan kutunjukkan padamu sebuah pelajaran yang penting. Dunia ini tidak berputar di sekelilingmu. Melakukan sesuatu dengan tulus, mungkin itu akan berhasil, tapi itu tak akan bekerja kali ini, ucap Chang Ji sembari berjalan ke arah pelayan Dr. Lee. Melihat Chang Ji berjalan mendekat ke arah pelayan Dr. Lee, orang-orang langsung membicarakannya. Katanya Chang Ji adalah orang yang kaya, namun tidak mencoba untuk menyamar. Apakah dengan cara itu dia ingin bertemu dengan Dr. Lee? Cucu penasaran apa yang akan dilakukan oleh Chang Ji. Apakah saat ini dia punya sebuah rencana, ataukah mereka akan masuk dengan cara paksa? Chang Ji mengatakan jika dengan cara normal tidak berhasil, maka dia akan melakukan hal yang sebaliknya. Nyonya pelayan, botol ini aku dapatkan dari Dr. Lee. Bisakah kau memastikan jika ini memang buatannya? Ucap Chang Ji sembari menyerahkan botol bekas obat yang diberikan oleh Dr. Lee saat mereka sedang diculik. Pelayan Dr. Lee langsung melihat botol itu. Dia mengatakan jika botol itu memang benar dibuat oleh Dr. Lee. Tapi pelayan itu tidak mengerti kenapa Chang Ji menunjukkan botol itu kepada mereka. Chang Meng terkejut karena Chang Ji memiliki botol obat dari Dr. Lee. Dia mengira botol itu adalah dari sisa pengobatannya yang dulu dia lakukan. Tuan Ye mengatakan jika usaha Chang Ji itu sangatlah sia-sia. Katanya,
itu tidak akan berhasil karena para pelayan itu sangatlah teliti. Mereka akan mengatakan jika dia berbohong. Chang Ji pun akhirnya mengatakan alasannya memberikan botol itu kepada pelayan Dr. Lee. Dan alasannya adalah dia ingin mengembalikan botol itu dan ingin sedikit berbincang dengan Dr. Lee. Cucu mencurigai senyum palsu yang ditunjukkan oleh Chang Ji. Dia penasaran apa yang telah direncanakan oleh Chang Ji. Tolong, panggil wanita murahan itu sekarang. Obatnya tidak manjur sama sekali. Aku ingin meminta ganti rugi padanya, ucap Chang Ji yang langsung membuat semua orang kena mental. Dengan itu, Chang Ji langsung mendapatkan banyak poin dari mereka semua. Bahkan cucu pun sampai terkejut. Dia tak menyangka kalau Chang Ji akan membuat keributan di sana. Chang Ji pun hanya tersenyum menanggapi cucu. Pelayan Dr. Lee panik. Dia berkata, "Tuan, berhentilah menfitnah. Jika Anda hanya ingin mencari masalah dengan perusahaan kami akan melaporkan ke pihak berwenang." Nyonya, apakah itu ancaman? Sesuai yang kukatakan, bahwa obat yang diberikan oleh Dr. Lee tidak manjur sama sekali. Dan tak ada maksud lain dariku. Ngomong-ngomong, tolong kembalikan botol ini padanya. Aku ingin meminta kompensasi untuk ini, ucap Chang Ji. Pria ini sudah gila. Apa ini tujuanmu untuk bertemu dengan Dr. Lee? Haruskah kau melakukannya? Ucap salah satu pria di sana. Apa maksudmu Dr. Lee itu tidak berguna? Tarik kembali ucapanmu. Itu tidak mungkin benar. Apa kau datang kemari hanya untuk mencela sang dokter? Ucap Tuan Yao. Wah, sungguh bodoh. Aku mendengar rumor tentang kau. Tapi aku terkejut hingga seperti ini. Mereka mengatakan bahwa kau adalah pria idiot dan tidak berguna. Aku tidak percaya kau melakukan ini untuk bertemu sang dokter. Apa kau pikir ini akan berhasil? Jangankan untuk sebuah pengobatan, dia bahkan tak akan membiarkanmu untuk masuk. Nyonya, tolong sampaikan kepada tuanku untuk mengusir pria ini, ucap pengawal Tuan Muda Hai. Kemudian, salah satu pelayan Dr. Lee meminta temannya untuk menyampaikan itu kepada Tuan Muda Hai. Panel berpindah di dalam kediaman Dr. Lee. Dia terlihat sedang berbincang dengan Tuan Muda Hai. Tuan Muda Hai menyampaikan apa yang ingin dia katakan. Tuan Muda Hai berkata, Dr. Lee, aku mendengar bahwa kamu meminta istana untuk mencari seseorang. Apa kau membutuhkan bantuanku? Hal seperti itu tak sulit bagiku. Aku mengenal semua orang yang ada di kota, bahkan di benua ini. Ini bukanlah hal yang sulit bagiku untuk melakukannya. Tiba-tiba, pelayan Dr. Lee masuk sembari membawa botol dari Chang Ji dan mengatakan bahwa ada seseorang yang membuat masalah di tempat ini. Pelayan itu mengatakan jika orang itu mengatakan kalau obat yang dibawa itu tidaklah manjur. Dan botol ini adalah buatan langsung dari Dr. Lee. Pelayan itu yakin kalau orang itu ingin bertemu dengan Dr. Lee secara pribadi. Dia memperingatkan Dr. Lee untuk berhati-hati. Lancang sekali pria tersebut. Siapa orang yang berani mencemari nama baik dari Dr. Lee seperti ini? Teriak Tuan Muda Hai yang marah setelah mendengar apa yang pelayan itu katakan. Tuan Muda Hai juga mengatakan jika Dr. Lee tidak perlu khawatir. Dia yang akan menangani hal tersebut. Kemudian Dr. Lee melihat botol tersebut. Dia mengingat kepada siapa botol itu dia berikan. Dalam hati Dr. Lee, bukankah botol ini? Mungkinkah itu dia? Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Dr. Lee akan keluar menemui Chang Ji? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.
Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran, supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.